أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Yang saya hormati para asatizah, para imam dan seluruh pengurus Masjid Babul Jannah, juga para tokoh masyarakat serta Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk kedua utama kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sebentar lagi kita akan berjumpa insyaallah dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang dan memberikan kesempatan serta inayah, taufik dan inayahnya kita bisa menjalani hari-hari Ramadan dengan mengisi hari-hari istimewanya dengan ibadah-ibadah terbaik kita, amal-amal soleh terbaik kita. Untuk pagi hari ini kita akan memasuki bab sabar, as-sabru, bab kesabaran. Jadi setelah kita berusaha berjuang untuk mensucikan jiwa kita dari penyakit-penyakit jiwa, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, kemudian hati itu harus diisi dengan karakter sifat-sifat yang mulia. Dan sifat yang pertama di sini adalah sabar. Bab ini dimulai dengan menggambarkan tentang keutamaan sabar, betapa Allah Subhanahu wa taala memuji kesabaran dan orang-orang yang memiliki sifat sabar dengan pujian yang sangat tinggi luar biasa. Di antaranya digambarkan dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kata bersama yang dalam bahasa Arabnya ma'a, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang sabar. Ini disebut dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memang senantiasa membersamai hambanya. Tapi membersamai hambanya itu ada dua macam, ada dua jenis. Ada kebersamaan yang umum, ada kebersamaan yang khusus. Kalau kebersamaan yang umum, Allah Subhanahu wa taala membersamai seluruh makhluknya dengan pemantauannya, bahwa seluruh makhluk dalam menjalani hidupnya pasti akan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka orang yang menyadari bahwa hidupnya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki sifat muraqabatullah. Artinya menyadari sepenuhnya akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang yang masuk ke suatu tempat dan di tempat tersebut ada CCTV gitu ya. Maka dia tidak berani membuka aurat karena takut kalau membuka aurat akan terekam oleh CCTV. Nah, orang beriman akan senantiasa memiliki kesadaran tersebut karena pengawasan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mati, tidak pernah padam, dan tidak bisa tertutup oleh apapun. Baik orang yang ada di tempat terbuka maupun yang ada di tempat tertutup akan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu jenis dari ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh makhluknya. Yang kedua, ada ma'iyatullah, kebersamaan Allah al-khassah, yang khusus, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan dengan pertolongannya. Ini kebersamaan yang hanya Allah berikan kepada para walinya, kepada para kekasihnya. Siapakah para wali Allah? Siapakah para kekasih Allah? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin kuat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekat derajat kewaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali itu artinya dekat, wali itu artinya kekasih, orang-orang yang Allah kasihi, yang Allah sayangi, itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan sejauh mana tingkat kewalian seorang hamba itu ditentukan oleh sebaik apa, sekuat apa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang mendapatkan ma'iyahnya, kebersamaannya, yaitu rahmat dan pertolongan Allah yang khusus bagi orang-orang yang sabar, karena memang kesabaran adalah teman kembarannya keimanan. Bahwa orang tidak benar-benar beriman dengan baik kalau dalam keimanan tersebut tidak disertai dengan kesabaran. Jadi kalau orang beriman tapi tidak sabar, dikatakan itu imannya itu masih sangat tipis, masih sangat lemah gitu. Berbeda kalau orang dalam keimanannya itu disertai dengan kesabaran, maka dia akan memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, keimanan yang baik. Nah, itu yang pertama, pujian Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sabar adalah mendapatkan ma'iyah. Jadi ini pujian sekaligus janji Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang sabar akan mendapatkan ma'iyatullah, yaitu akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungan rahmat dan pertolongannya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
bahwa orang-orang yang sabar itu akan bisa menjadi pemimpin yang memberikan petunjuk kepada umatnya. Dalam surat As-Sajdah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin, para imam yang memberikan petunjuk, yang mengajak, membimbing kaumnya, membimbing umatnya, bi amrina, dengan urusanku, dengan perintahku, lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Nah, jadi sabar adalah syarat menjadi pemimpin yang mendapatkan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpin itu memiliki kesabaran, maka dia akan bisa memimpin dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala yang membawa umatnya kepada petunjuk, kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa orang-orang yang sabar tidak akan bisa dikalahkan oleh tipu daya musuh. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika kalian bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka sama sekali tidak akan membahayakan kalian, tidak akan membuat kalian kalah, tidak akan mencelakakan kalian. Nah, artinya bahwa kalau kita berusaha untuk istiqomah dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita berusaha menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita bersabar dalam keistiqomahan tersebut, maka orang-orang yang ingin mencelakakan kita, yang ingin menggelincirkan kita dari hidayah Allah, tidak akan mampu melakukannya. Ini makna dari ayat di surat Ali Imran, masih Ali Imran lagi tadi, di ayat 120. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menggambarkan bahwa wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah cita-cita setiap orang beriman dan bertakwa. Jadi dari seluruh cinta yang ada dalam kehidupan, maka cinta yang tertinggi yang diharapkan oleh orang beriman dan bertakwa adalah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena buat apa dicintai oleh pihak lain, oleh makhluk, bahkan seluruh makhluk, jika tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Justru kita berharap bahwa yang mencintai kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak penting untuk kita harapkan cintanya. Jadi hanya cinta Allah dan cinta orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah cinta yang paling penting dalam hidup ini. Dan orang yang akan mendapatkan cinta Allah adalah orang-orang yang sabar. Wallahu
yuhibbus sabirin. Kemudian ini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang sabar, dan tadi was-sabru akhul mukmin, dan sabar adalah saudaranya iman, saudaranya orang beriman, allati yajulu summa yarji'u ilaiha, yaitu dia senantiasa beredar, berputar dalam kehidupan ini bersama keimanan dan kesabaran tersebut. Dan fala imana liman la sabara lahu, dan tidak ada iman bagi orang yang di dalam dirinya tidak ada kesabaran. Fa in kana fa imanun qalilun min ghayatid dha'fi. Jikapun ada, katanya, jikapun ada iman bagi orang yang dalam dirinya tidak memiliki kesabaran, maka itu hanya keimanan yang sangat lemah dan hanya sedikit sekali. Nah, baik, ini tadi terkait dengan pujian, dan memang iman itu sebenarnya terdiri dari dua bagian, antara kesabaran dan syukur gitu. Jadi ada iman itu di satu sisi dia berada dalam aspek kesabaran, dan di sisi lain ada dalam aspek kesyukuran. Jadi orang beriman itu hanya memiliki dua sikap gitu dalam hidupnya. Ya, kalau tidak sabar, syukur. Kalau tidak syukur, sabar. Maksudnya bukan kalau tidak ya, tapi dua-duanya itu selalu beriringan bagi orang yang beriman itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyampaikan kekaguman malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu menyampaikan kekaguman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat orang beriman. Beliau menyampaikan, ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu khair. Sungguh orang beriman itu sangat menakjubkan gitu. Sangat menakjubkan. Seluruh urusannya, seluruh hidupnya itu bagi dia menjadi kebaikan. Jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Mohon maaf ya, ada lagi agak kurang. Nah, dan apapun yang terjadi, kalau sikapnya itu hanya dua, yaitu syukur dan sabar, itu akan menjadi kebaikan bagi orang-orang beriman. Nah, baik. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pujian yang kata orang itu setinggi langit bagi orang-orang yang bersabar, juga janji-janji ma'iyatullah, mahabbatullah, dan kesempurnaan iman bagi orang yang sabar. Lalu apa hakikat dari sabar itu? Jadi sabar itu hakikatnya itu seperti apa? Nah, digambarkan di sini bahwa hakikat kesabaran itu adalah, dalam bahasa sabar berarti al-man'u wal habsu. Sabar itu artinya menahan atau bertahan, gitu ya. Bertahan atau menahan diri, itu makna sabar kalau kita baca dalam literatur bahasa Arab. Lalu sabar menurut istilah syariat adalah habsun nafsi anil jada'i wal lisani anit tasyakki wal jawarihi an latmil khududi wa syaqqil juyub. Sabar
adalah habsun nafsi anil jada'i, menahan diri dari bertindak yang tidak baik ketika mendapatkan musibah. Wal lisani anit tasyakki, dan menahan lisan untuk tidak mengadu. Kemudian wal jawarihi an latmil hudud, dan menahan anggota badan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang diantaranya di sini digambarkan dengan memukul-mukul wajah gitu, atau ada yang memukul-mukul kepala, mengacak-ngacak rambut gitu ya, nyobek-nyobek pakaian gitu, atau melempar-lempar barang, dipecahkan, menendang-nendang dan seterusnya gitu. Nah, itu sabar itu artinya menahan jiwa, diri, hati, tidak marah, menahan lisan, tidak mengadu, dan menahan anggota badan, tidak melakukan tindakan-tindakan yang negatif ketika kita mendapatkan musibah. Oh, ternyata sabar itu intinya adalah kemampuan untuk bertahan, kemampuan menahan diri dalam ujian ya. Jadi menahan diri dari berkeluh kesah, menahan lisan dari mengadu, menahan anggota badan dari melampiaskan kekesalan dengan melakukan tindakan-tindakan yang negatif, yang merusak, bahkan merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, baik, jadi itu. Kemudian ada juga di sini kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para ulama tentang apa itu sabar. Di sini ada Imam Al-Junaid, ketika ditanya tentang sabar, beliau mengatakan bahwa sabar itu artinya tajra'ul mirarata min ghairi ta'abbusin, menelan kepahitan tanpa wajah yang merengut gitu. Jadi kepahitan ditelan tapi wajahnya tersenyum gitu. Ini kata Imam Junaid gitu. Kemudian ada yang lain namanya Imam Dhunnun Al-Misri. Beliau mengatakan bahwa sabar itu artinya at-taba'udu anil mukhalafat, menjauhi hal-hal yang menyimpang. Kemudian was-sukunu inda tajarru'i gusasin al-baliyah. Kemudian tenang ketika harus menelan kepahitan akibat musibah gitu ya. Tenang dalam kekurangan, dalam kesederhanaan, dan dalam hal-hal yang mungkin tidak dirasakan, tidak berbentuk kenikmatan. Nah, ini kemudian wa idharul gina ma'a hululil faqri, dan menggambarkan atau menampakkan kekayaan walaupun sesungguhnya dia fakir, dia miskin, dia tidak kaya. Baik, jadi lagi-lagi ini statement atau kalimat yang disampaikan oleh para ulama tentang kesabaran yang menguatkan gambaran dari definisi kesabaran di awal tadi, bahwa orang-orang yang sabar itu memang orang yang memiliki ketangguhan, kekuatan bertahan dalam kepahitan gitu ya, dalam kepahitan. Tadi ada kalimat
bahwa orang yang sabar itu tidak mengadu. Sebenarnya yang dimaksud tidak mengadu di sini adalah tidak mengadu kepada makhluk. Jadi mengadu itu ada yang mengadukan masalahnya kepada makhluk, ada yang mengadukan masalahnya kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengadu kepada makhluk ini dianggap masih kurang sabar, gitu ya. Masih kurang sabar. Ya, mungkin sih sebenarnya level-level gitu ya. Kalau mengadukannya itu curhatan yang tidak membuat hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya gitu ya, hanya melunturkan, meleraikan ganjalan yang ada di dalam hatinya saja, itu tidak masalah gitu ya. Jadi biasa kan suka ada curhat-curhat, itu nggak masalah gitu ya. Tapi sebenarnya curhat yang hakiki, yang harus benar-benar kita tumpahkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kepada makhluk itu menahan lisan, menahan diri untuk tidak mengadu, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya diadukan gitu ya. Silahkan disampaikan syakwa dan asyakawa, berbagai aduan, curahan hati itu disampaikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mengurangi nilai kesabaran gitu ya. Jadi mengadukan diri kepada Allah itu tidak mengurangi nilai kesabaran. Hal ini juga digambarkan dalam Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran itu digambarkan misalkan tentang Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam ketika mendapatkan ujian yang begitu berat, putra-putra beliau justru menyakiti adik beliau, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam sebelum jadi nabi gitu ya. Ketika Nabi Yusuf masih kecil, masih muda, karena kakak-kakaknya, abang-abangnya ini cemburu kepada Nabi Yusuf, justru Nabi Yusuf dibawa oleh mereka, dicelakakan, dilemparkan ke dalam sumur. Kemudian Nabi Yakub curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, innama asku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku mengadukan keprihatinanku, kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengadukan keprihatinan, kesedihan, kenestapaan kepada Allah itu tadi tidak mengurangi kesabaran, tidak mengurangi nilai kesabaran, justru dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sabrun jamil. Itu adalah sabar yang indah, sabar yang bagus gitu ya. As-sabrun jamil. Nah, baik, kemudian juga ada contoh dari Sayyidus Sabirin. Di sini para ulama menyebutnya sebagai penghulunya, sebagai rajanya orang-orang yang sabar. Siapa dia? Dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gambaran tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minum lagi dikit ya, mohon maaf. Jadi tenggorokannya lagi kurang nyaman. Jadi ceritanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah, beliau itu di tahun ke-10 ya, sekitar tahun ke-10 kenabian, beliau dakwah ke Taif ya, dakwah ke Taif saat itu. Jadi setelah Rasulullah itu didera dengan amul huzni,
Beliau awalnya diboikot oleh orang-orang Mekah selama 3 tahun. Kemudian justru setelah itu beliau mengalami musibah istri. Sebelum istri itu paman dulu ya, paman beliau Abu Thalib wafat, kemudian istri beliau Khadijah wafat, tapi beliau tetap tangguh, sama sekali tidak menyurutkan langkahnya dalam berdakwah dan memperjuangkan risalah Islam. Bahkan kemudian ketika orang-orang Makkah menolak dakwah beliau, lalu beliau berangkat ke Taif bersama sahabat Zaid bin Harithah untuk menyampaikan dakwah Islam. Tapi lagi-lagi di Taif beliau bukannya disambut dengan baik, tapi justru disambit, beliau dilempari oleh berandalan-berandalan Taif sampai beliau berdarah-darah. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja saat itu berdarah-darah, bisa kita bayangkan Zaid bin Harithah yang melindungi Rasulullah dengan badan beliau pasti lebih berdarah-darah lagi gitu ya. Nah akhirnya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan dukanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bersabda, Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, hamba mengadukan kepadamu lemahnya kekuatan hamba dan sedikitnya usaha hamba. Nah itu Rasulullah yang begitu kokoh, yang perjuangannya begitu luar biasa maksimal, tapi beliau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengadukan kedukaan, mengadukan musibah yang dialami kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu memang tempatnya dan tidak menurunkan, tidak mengurangi nilai kesabaran. Nah, baik. Kemudian sabar kalau dikaitkan dengan objek-objeknya itu dibagi menjadi 3. Tapi sebelum 3 jenis kesabaran yang terkait dengan objek, di sini digambarkan bahwa sabar itu ada 2 kondisi. Pertama, ada orang yang sabar dalam kebebasan memilih. Maksudnya sabar dalam kebebasan memilih itu dia bisa bersabar atau bisa melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan kesabaran. Langsung contoh saja biar tergambar. Ini contohnya sebenarnya di sini mencontohkan kesabaran Nabi Yusuf ketika menghadapi godaan Imro'atul Aziz yang dalam banyak literatur disebut nama Siti Zulaikha gitu ya. Siti itu sebenarnya panggilan kita orang Indonesia gitu ya, Zulaikha. Nah, jadi ketika Nabi Yusuf itu digoda oleh seorang wanita terhormat, yaitu istri seorang pejabat di Mesir, ya, di Mesir, beliau bersabar, tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kesabaran Nabi Yusuf ini disebut sabrun ikhtiyariyun, kesabaran yang ia pilih gitu, yang beliau pilih. Bahwa sebenarnya kalau beliau melakukan tindakan yang yang dilarang tadi, itu beliau mampu, beliau bisa gitu, beliau bisa. Atau contohnya seperti seorang pejabat tidak korupsi padahal dia mampu melakukan korupsi, itu namanya orang yang sabar
dalam keadaan bisa memilih gitu. Berbeda dengan kita misalkan terkena musibah. Ada orang yang kita sayangi, anggota keluarga yang meninggal, itu kan kita tidak ada pilihan kecuali harus bersabar. Karena kalau tidak sabar pun orang yang kita cintai tetap wafat, tetap meninggal gitu. Nah, jadi itu ada dua kondisi, ada sabar yang kita bisa memilih, ada sabar yang kita tidak bisa memilih gitu. Jadi kesabaran yang merupakan pilihan kita itu nilainya lebih tinggi daripada kesabaran yang dalam keadaan terpaksa. Oh, jadi gitu. Ada kesabaran yang kita bisa memilih, ada kesabaran yang memang dipaksa untuk sabar, harus sabar. Kalau dikembalikan kepada cerita Nabi Yusuf tadi, jadi kesabaran Nabi Yusuf dalam menghadapi godaan Imra'atul Aziz tingkatnya lebih tinggi daripada kesabaran beliau menghadapi gangguan abang-abangnya gitu. Karena kalau kesabaran beliau menghadapi gangguan abangnya itu beliau memang memang lemah, bahasanya posisinya posisi lemah gitu. Sedangkan kesabaran menghadapi Imra'atul Aziz beliau dalam posisi kuat. Nah, itu kesabaran yang lebih tinggi. Sehingga kalau orang-orang para pejabat tidak menggunakan jabatannya untuk melanggar aturan Allah, tapi justru dia menggunakan jabatannya untuk menegakkan agama Allah, maka disitulah nilai kesabaran yang tertinggi. Kemudian terkait dengan 3 jenis kesabaran tadi, pertama ada kesabaran yang berkaitan dengan atau yang kesabaran dalam menghadapi musibah. Yang kedua ada kesabaran dalam menjalankan ketaatan, menjalani kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kesabaran, jadi ada kesabaran menghadapi ujian, musibah, kesabaran menjalani ketaatan, dan kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan. Ini 3 jenis kesabaran, 3-tiganya butuh kesabaran. Karena ada orang yang sabar, dia bisa berjam-jam sholat tahajud, tapi dia tidak bisa sabar ketika dihadapkan dengan ujian korupsi tadi gitu ya. Korupsi tadi ini jadi nyambung ke mensreanya Panji gitu ya. Jadi kata dia kan menilai orang itu jangan hanya dengan sholatnya gitu ya, jangan hanya sholatnya. Karena ada orang yang sholatnya itu ternyata gitu ya, sholatnya itu ternyata belum bisa membentengi dia dari berbuat maksiat, belum bisa menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu banyak ya, banyak orang salatnya rajin tapi korupsinya rajin, yang disebut dengan STMJ. Nah, ini baru satu jenis kesabaran yang dia miliki. Jadi sabar dalam ibadah tapi belum sabar dalam menjauhi maksiat. Nah, oh iya, baik. Jadi itu tadi terakhir 3 jenis kesabaran. Mangga jika ada yang ingin disampaikan oleh jamaah sekalian. Oh iya, baik Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya punya kasus juga di mana ada artinya anak kami yang biasanya orangnya sedia sabar yaitu sholat, tapi ketika dia bilang akhirnya bisa, sebetulnya dia suaminya curhat kepada saya, obat dia luar biasa, hanya tapi malah dia selalu mungkin karena dia emosionalnya selalu tidak marah sekali. Gimana untuk menghadapi ya, dia harus mengundurkan diri kalau sekarang terjadi dengan sabar ini gimana? Baik. Oh iya, baik. Baik, jadi yang digambarkan oleh Bapak tentang putri Bapak ini, memang kita sebenarnya orang-orang beriman, terutama dalam keluarga, untuk mendapatkan kesabaran ini harus saling membantu, gitu ya, harus saling membantu. Jadi tadi orang yang mungkin di satu kondisi ia sabar, gitu ya, menghadapi berbagai permasalahan kehidupan, tapi ada kalanya dalam kondisi tertentu untuk sabar itu dia butuh pendampingan dari orang lain. Nah, maka ketika terjadi seperti itu, penting sekali orang-orang yang ada di sekitarnya itu menjadi lingkungan yang kondusif, yang bisa membantu dia kokoh dalam kesabaran. Nah, jadi kan tadi karakter asli, karakter awal tentang putra Bapak yang sabar itu sudah ada, maka penting dibantu oleh keluarga, gitu ya, didampingi bagaimana agar dia itu bisa kembali kepada kesabaran itu, gitu ya, bisa kembali kepada kesabaran. Jadi apapun, gitu ya, apapun, misalkan bagaimana dia merasakan kalau wanita itu biasanya sangat membutuhkan pelukan ibunya, kayak ibu-ibu muda yang baru punya anak itu kan suka ada fenomena baby blues ya. Nah, itu sebenarnya dia menghadapi kondisi baru yang dia itu tidak bisa tangguh, tidak bisa sabar, sehingga sangat butuh kehadiran ibunya di situ. Nah, jadi bagaimana ibunya tetap mendampingi, juga sang ayah, gitu ya, ayah. Jadi jangan membiarkan beliau berjuang sendirian, gitu ya, dibantu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya untuk bisa kembali kepada kesabaran yang sebenarnya itu karakter asli beliau, gitu ya. Jadi ayah, ibu, saudara, terutama suaminya tentunya. Barangkali seperti itu. Jadi diajak untuk berdoa bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dalam kondisi seperti itu dibantu semuanya sama-sama. Jangan dibiarkan sendirian. Barangkali mungkin itu sedikit, gitu ya. Oh ya. Tadi dikatakan bahwa orang yang ada satu kesalahan marah atau tidak boleh betul-betul berkata itu semacam itulah ya. Ya. Nah, tapi dari sisi psikologi itu ada teman bahwa kesalahan kemarahan itu perlu disalurkan. Ya. Ada kalau juga mau berkata, Ya, ya. saya tidak mengenai orang ada. Maka lalu di dalam bisnis, sekarang itu ada jasa, usaha jasa menyediakan ruangan untuk orang melampiaskan kemarahan itu dengan
di barang-barang kita letak Iya, iya. untuk dipuli letakkan. Lalu kalau orang Muslim itu apa boleh itu misalnya menggunakan saya itu tidak kalau usaha itu kalau bebas menggunakan usaha. Baik. Ya ada itu Iya, baik. Ya, jadi itu sih sebenarnya bisa dikatakan solusi sementara, gitu ya, solusi antara. Ketika kita memang secara psikologis tadi masih membutuhkan solusi itu boleh, silahkan, tapi tadi dengan cara yang tidak merusak dan tidak merugikan orang lain, gitu ya. Makanya kan ada jasa-jasa memang unik ya sekarang, gitu ya. Ada jasa untuk pelampiasan emosi, gitu ya. Ada juga yang kalau di negara tertentu itu ada yang memberikan jasa pelukan, gitu ya. Ada gitu ya. Orang pekerjaannya itu memang memeluk orang yang butuh pelukan, gitu. Nah, itu semua itu kalau memang perlu untuk dilakukan, batasannya adalah jangan sampai melanggar syariat, itu aja, gitu ya. Jangan sampai melanggar syariat. Artinya kalau tadi barang-barang yang mau dipecahkan memang sudah disediakan untuk itu barang-barang, sehingga dengan melemparnya emosi bisa lerai, gitu ya, bisa lerai yang mengganjal, menggunung di dalam dada, itu bisa terpecahkan, itu silahkan asal tidak ada yang dirugikan, gitu ya, tidak ada yang celaka baik dirinya maupun orang lain. Tapi gitu ya, tapi sebaiknya itu diusahakan untuk melepas kegundahannya itu tadi, dikembalikan kepada cara yang terbaik, yaitu curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin orang tadi perlu melempar, perlu teriak, perlu lari sekencang-kencangnya dan lain-lain, mungkin itu diantara cara yang bersifat sementara, gitu ya. Tapi ujung-ujungnya setelah itu sarannya tetap kembali untuk dicurhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Oh, masih ada. Masya Allah. Ini Pak, barangkali ada orang yang bertanya, kita itu udah sabar menghadapi ujian atau apa itu udah lama sekali, gitu ya. Jadi pertanyaannya itu sampai kapan? Masya Allah. Jadi menguji kita, mengatakan kita itu sampai kapan? Kita harus besar. Barangkali itu Pak. Oh, baik, ya, baik. Iya, jadi orang itu bilang sabar itu ada batasnya ya. Masya Allah. Jadi sebenarnya sabar itu batasnya adalah kehidupan itu sendiri. Jadi bahwa semakin lama seseorang diuji dalam kesabaran, maka akan semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akan semakin kuat kualitas keimanannya di hadapan Allah. Sehingga jangan sampai kalau digambarkan oleh, kalau trainer-trainer itu biasa menggambarkan, misalkan ada orang yang menggali gitu, biasa gambarnya gitu ya, orang menggali terus dia sudah sabar sampai sekian jarak gitu ya, tapi
karena dia merasa ini udah begitu lama saya bersabar, akhirnya dia berhenti bersabar, padahal sedikit lagi dia sampai ke tujuan. Itu. Nah, jadi memang Allah lah yang menentukan kapan, sampai kapan kita harus sabar. Selama Allah belum membukakan jalan keluar, berarti kita masih harus bersabar. Artinya itu adalah sarana untuk terus membuat keimanan kita semakin naik dan surga kita semakin tinggi. Hakikatnya seperti itu. Ya, saya ngomong begitu sebenarnya saya juga mungkin masih sangat jauh dari hakikat kesabaran itu gitu. Cuman memang begitulah yang dijelaskan dalam literatur syariat, bahwa selama Allah masih belum mengarahkan kita kepada satu solusi, maka berarti kita masih harus bersabar. Tapi pasti solusi itu akan Allah berikan, gitu ya, akan Allah berikan. Apapun, baik kesabaran dalam menghadapi musibah ataupun kesabaran. Tapi biasanya kalau yang seperti ini kan dalam musibah, gitu ya, dalam menghadapi musibah, ada orang yang mengganggu atau masalah perekonomian atau masalah sakit dan lain-lain. Nah, maka sesungguhnya itu sarana untuk meninggikan derajat kita terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ketinggian di surganya nanti. Jadi tidak ada batasnya gitu ya. Batasnya hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin tadi yang dengan terus kesabaran semakin tinggi. Nilai-nilainya ada di ulul azmi kalau tadi itu ya. Betul sekali. Ulul azmi juga kan cuma 5 gitu ya. Dari 313 nabi itu cuman 5 yang bergelar ulul azmi itu. Jadi memang betul sekali sabar itu pilihan. Makanya Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar yang pahalanya Allah limpahkan, Allah penuhi tanpa perhitungan. Jadi betul-betul tanpa perhitungan pahala orang-orang yang sabar itu. Subhanallah, ini janji Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Ada catatan yang kita coba. Sabar, bukanlah pasif, melainkan aktif mencari solusi dan bertahan dalam ketaatan hingga akhirnya yang tidak. Coba, mana sabar bukanlah pasif, melainkan aktif mencari solusi dan bertahan dalam ketaatan hingga akhirnya. Oh ya, betul sekali Ustaz. Jadi jangan malah melakukan hal-hal negatif, tapi cari solusi. Betul. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, taufik dan inayahnya, kita bisa bersabar, baik bersabar dalam ujian, musibah, maupun bersabar dalam menjalani ketaatan dan bersabar dalam menjauhi kemaksiatan, sehingga bisa mencapai setinggi-tingginya derajat kesabaran juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.